Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi oleh Purnama Putra, calon guru penggerak Kabupaten Pidi. Modul 32 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan zaman. Optimalnya adalah suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan visi dan misi yang sudah direncanakan. Sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga akan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik ini akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Ibarat siklus dalam rantai makanan, ia akan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lainnya, sehingga terciptalah keselarasan dan keharmonisan yang diharapkan. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik tersebut, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang diantaranya adalah faktor keuangan, sarana dan prasarana. Maka dengan demikian, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat bergantung pada cara pandang sekolah pada dirinya dalam membangun dan merangsang kreativitas ekosistemnya untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah tertuang dalam visi dan misi sekolah tersebut. Sebagai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seharusnya memanfaatkan seluruh kodrat alam dan kodrat zaman yang ada sebagai sebuah kekuatan aset yang dimiliki untuk mendorong sebuah agen perubahan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar bagi murid dan guru. Dalam pengelolaan sumber daya, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau asset based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama akan membuat kita lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar kita untuk dioptimalkan. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer bahwa pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan
dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki. Kressman dan MC Knights menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh komunitas adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan manusia. Dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas perkotaan maupun perdesaan. Menurut Green dan Haynes, tahun 2002, mengatakan bahwa dalam aset building dan community development, ada 7 aset utama sebagai modal utama, yaitu modal utama, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Sebagai seorang pemimpin atau guru pembelajaran, seyogyanya dapat memaksimalkan pemanfaatkan ekosistem sekolah atau interaksi biotik dan abiotik dalam mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya atau aset dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ataupun deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan ataupun asset based thinking dalam mengembangkan potensi yang dimiliki murid serta mencari alternatif solusi dari permasalahan yang mungkin saja terjadi. Dalam pengimplementasiannya, langkah yang dilakukan adalah berdiskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah terkait sumber daya yang ada, memahami apa saja sumber daya atau aset tersebut, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya atau aset dalam meningkatkan keaktifan, percaya diri, keceriaan atau merdeka murid, sehingga potensi yang dimiliki murid dapat berkembang. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah, bukan hanya pemetaan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif serta aman, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya atau aset yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman yang dimiliki murid. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang berada di modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, menentukan visi sekolah yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan inquiry apresiatif dalam Bakja di modul 1.3, budaya positif yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan di sekolah pada modul 1.4. Pada modul 3.2, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini, kita bisa menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan atau aset, budaya positif yang telah ada di sekolah, kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka, yaitu dengan memberdayakan dan memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah agar lebih berdaya guna. Hubungan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dari pembelajaran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di modul 3.2 ini, saya telah menemukan hal baru yang tidak saya ketahui dan pahami sebelumnya. Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara kreatif, agar program pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal. Selama ini, saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk dioptimalkan. Hal ini kiranya telah mengakibatkan saya menjadi ragu dalam melaksanakan setiap program yang akan dijalankan. Bahkan program itu cenderung tidak berjalan yang sering terkendala karena menghadapi persoalan keuangan, sarana dan prasarana sebagai akibat dari pandangan negatif serta minimnya upaya untuk membangun potensi yang ada di sekitar. Namun, sekarang saya telah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di
di sekitar komunitas dengan strategi yang kreatif berdasarkan pemetaan 7 aset utama menurut Green dan Haynes tahun 2002 yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak pada modul 3.2 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.